Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wisata, kembali lagi di podcast Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb bersama saya Alia Auliani. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan penuh inspirasi tentunya, yaitu dengan tema program wirausaha santri dalam membangun jiwa kewirausahaan dalam kalangan santri. Tentunya hari ini kami sudah menghadirkan para narasumber yang sudah cukup luar biasa. Ada Bapak Kepala Bidang Pora, Pemuda dan Olahraga, Bapak Ifut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua kita ada CEO dari COD sekaligus Kepala UMKM Halal Hub Khorianto Sumudi Harjo. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Saya panggilnya Bapak atau Mas nih? Mas aja. Oh, Mas aja. Mas Rian begitu ya? Ya. Oke, selamat pagi Mas Rian. Selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, kita sudah menghadirkan alumni pelatihan wirausaha santri 2021 sekaligus beliau merupakan juara lomba logo Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ke-756 pada tahun 2025. Selamat pagi Mas, apa kabarnya? Pagi Mbak, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya. Oke, kali ini kita akan kembali ke topik utama, yaitu terkait dengan wirausaha santri. Sebelumnya saya akan menanyakan informasi ini kepada Bapak Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga terkait sebenarnya apa sih Pak yang mendasari adanya program pelatihan wirausaha santri ini? Ya, terima kasih. Jadi program wirausaha santri ini kan dimulai di tahun 2021. Awalnya sebenarnya berangkat dari program wirausaha muda ya, yang dikelola oleh Dinas Koperasi ya. Kemudian di tahun 2021 itu kemudian program tersebut dialihkan ke kami menjadi program wirausaha muda pemula. Nah, di situ kemudian ada kebijakan yang terhormat Pak Bupati untuk kemudian meningkatkan potensi dari kalangan pesantren, khususnya dari kalangan santri, agar di kalangan pondok pesantren itu ada kegiatan kewirausahaan bagi kalangan pesantren itu. Dan kami dari Disbud Porapar Bidang Pemuda Olahraga itu yang menangani kegiatan ini itu kita fokuskan kepada mereka yang memang sudah terklasifikasi berdasarkan usia. Jadi kita itu kan ditentukan bahwa pemuda itu usianya adalah 16 sampai dengan 30 tahun berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2019. Oke. Jadi itu yang berangkat yang mendasari program wirausaha ini ada di Disbud Porapar. Oh, berangkat dari itu ya Pak. Kemudian bagaimana sih Pak progres dari pelaksanaan program kewirausahaan santri ini? Ya, waktu kita mengawali di tahun 2021 itu dari segi kepesertaan ya, itu memang bervariasi jadi jumlahnya, jadi 2021, 2022 sampai dengan 2024, dan kita akan melaksanakan lagi 2025 ini. Insya Allah kita mulai nanti launchingnya di tanggal 23 Mei. 23 Mei. Ya. Nah, dari 2021 sampai dengan 2024 itu memang secara kepesertaan itu memang variatif jumlahnya, kuantitasnya. Namun memang dari sisi jenis pelatihannya itu juga bermacam-macam ya. Contoh di 2021 itu ada hampir 9 macam jenis pelatihan, termasuk yang dilaksanakan oleh teman kami ini itu di desain animasi di tahun 2021. Nah, kita juga ingin mengunggulkan potensi yang ada seperti membatik, kemudian ada juga yang kemarin 2024 itu ada angkringan, ada juga teknologi tepat guna tepung ikan, ketika kita menginginkan ada potensi yang harus ditingkatkan dari suatu daerah. Nah, seperti itu. Jadi artinya wirausaha santri ini semua bidang tuh ada ya Pak, bukan berarti harus produk begitu ya Pak? Kita mengklasifikasikan dari potensi yang ada. Jadi berbasis potensi lokal. Okay. Jadi di tahun 2025 ini kan ada 4 area. Seperti di Bluto kita mengangkat pelatihan tentang ekoprint. Kemudian di Pasongsongan kita mengangkat pelatihan tentang pembuatan keripik singkong, karena Pasongsongan dikenal dengan produk singkong. Kemudian
pelatihan ketiga ada di Pakurungan Kecil, Kecamatan Sapaken. Itu potensinya adalah kelapa, sehingga kita mengangkat produk minyak kelapa atau namanya VCO, Virgin Coconut Oil kalau nggak salah ya. Nah, yang keempat itu yang di Masa Lembu. Nah, Masa Lembu itu kita programkan angkringan karena memang di sana ingin memberdayakan usaha-usaha kecil dari kalangan alumni. Artinya bukan hanya di Kabupaten Sumeneb khususnya di daratan ya Pak, tetapi sudah menjangkau kepulauan-kepulauan kecil. Iya, sesuai kebijakan yang terhormat Bapak Bupati, jadi daratan dan kemudian agar tidak ada disparitas, maka kemudian kita membagi program tersebut, program yang ada di daratan juga ada yang ada di kepulauan. Oke, sejauh ini bagaimana Pak kelanjutan dari adanya agenda kewirausahaan santri ini? Ya, jadi dalam program ini sebenarnya kami tidak boleh berdiri sendiri. Jadi dalam prinsip regulasi itu di kami itu disebut dengan istilah kegiatan kewirausahaan pemula. Jadi kami membangun pola pikir, membangun mindset bagi para kalangan muda yang memang ingin berusaha, memiliki jiwa kewirausahaan. Namun pada tahapan berikutnya kita bisa bermitra atau berkolaborasi dan bersinergi dengan yang lain. Bisa dengan pihak OPD lain atau pihak dengan swasta. Contoh dengan OPD lain ada namanya pertanian, muncullah namanya petani milenial. Ada namanya perikanan, muncullah nelayan milenial. Ada juga di sektor swasta. Contoh di sektor swasta itu ada rumah produksi. Jika mereka bisa lebih meningkatkan kapasitas daripada SDM yang sudah kita latih. Kalau ini kita coba gabungkan dan kita kolaborasikan, insya Allah target-target yang kita inginkan ada keberlangsungan, ada keberlanjutan, ada kesinambungan, itu bisa kita arahkan dan bisa kita ukur hasilnya. Sekaligus nanti ke depan juga kita akan siapkan sistem informasi kewirausahaan ini sehingga nantinya siapapun mau mengakses data kami untuk bisa mengangkat atau ingin menarik atau merekrut para alumni wirausaha santri, kami persilahkan. Berarti nanti itu adalah rencana strategis berikutnya begitu ya Pak. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu sebagai alumni pelatihan dari Wirausaha Santri 2021. Sebagai alumni ya Mas ya. Tentunya kami pengen tahu dong, bagaimana sih pengalaman yang Anda dapatkan dari adanya pelatihan wirausaha tersebut? Baik, terima kasih. Kalau mau berbicara tentang pengalaman waktu itu sangat menarik sekali bahwa sekelas Kabupaten Sumeneb mengadakan pelatihan animasi ini cukup keren. Pertama kali begitu ya? Pertama kali waktu itu ya Pak. Kemudian nggak ada lagi sampai 2025 karena mungkin pelatihan yang lain. Kemudian sangat menarik karena memang saya tuh suka di animasi, berawal dari apa sih yang bisa kita dapatkan dari animasi itu. Ternyata melalui animasi kita bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang melalui hal yang fresh, yang unik begitu. Kalau dari kemarin-kemarin kan kalau pesan disampaikan oleh penceramah, kiai, guru atau apa. Kalau sekarang sudah ada pelatihannya, kita bisa menyampaikan melalui animasi ini tersebut. Baik melalui video ataupun gambar-gambar yang menarik, toh walaupun cuma ada beberapa kutipan kata, yang penting ini beda loh dari yang biasanya begitu. Kemudian hasil dari pelatihan kemarin juga setelah selesai itu Pak, saya melanjutkan kursus di Sumeneb juga, kebetulan di DAF Academy kalau nggak salah. Itu bayar sendiri cuma 1 bulan, cuma 1 bulan itu nggak full 4 kali gitu. Kemudian saya melanjutkan, sudah bisa bikin animasi yang lebih dari yang diajari di pelatihan waktu itu. Cuma blast laptop mati, sudah selesai. Oke, berarti berangkat dari hobi kesukaan terhadap animasi, dan kabarnya Anda juga menjadi juara begitu kan di pemilihan logo Kabupaten Sumeneb. Iya, alhamdulillah. 2025 ini. Apa sih yang memberikan atau apa sih yang menjadi motivasi sehingga Anda bisa mengikuti sayembara ini? Kalau motivasinya sebenarnya saya ikut di 2023 waktu itu. Kalau nggak salah logonya Kris ya. Kris ya Pak? Iya. Waktu itu saya ikut, cuma memang masih pemula. Kok jelek banget ya gambar masih saya belajar gitu. Begitu ya, masih belajar kok jelek banget ya.
yang benar-benar memotivasi saya itu ketika melihat logo dipajang di mana-mana. Bukan soal hadiah berapa 10 juta atau dapat sertifikat, enggak. Tapi ketika dipajang kemudian dipakai pin oleh Pak Ifut itu memiliki Kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Kalau orang kenal ke saya tuh, wah logonya Irur gitu. Iya betul. Jadi sekalipun saya melihat, wah buatan saya nih gitu. Saya ke Pesongsongan, ke Lenteng, kan kalau di kecamatan ada gitu ya Pak. Bahkan setiap kecamatan ada ke Pesongsongan, ke Gapura itu dipajang logonya saya nih. Kalau ada teman-teman yang kenal, teman-teman foto di depan logo ini yuk, ini buatan teman kita loh. Oh begitu. Jadi begitu. Itu menjadi kebanggaan tersendiri sehingga itu sampai sekarang masih mendesain. Masih mendesain sampai hari ini. Sampai hari ini masih mendesain. Ada tidak ya harapan dari Anda selaku alumni dari pelatihan ini sampai mendapatkan juara begitu? Harapan dari Anda atau mungkin harapan dari teman-teman alumni terhadap wirausaha santri ini ke depannya? Kalau harapan sih mungkin lebih ke ini ya Pak, jujur li. Oke, jujur li gimana? Jujur li bahasa Gen Z nih Pak. Jujur li ya gitu Betul. ya. Kalau merekrut peserta pelatihan mungkin seleksinya lebih ketat Pak. Kita nggak perlu takut nggak ada pesertanya, mungkin nggak perlu karena pelatihan itu nggak akan selesai setelah pelatihannya selesai, akan tetapi bagaimana setelah pelatihan ini selesai begitu. Jadi kalau misalnya diseleksi dengan baik, toh walaupun 100 yang mendaftar yang mau diambil 10 itu mungkin nggak apa-apa karena yang 10 itu yang akan mengerjakan setelah pelatihan selesai. Keberlanjutannya Keberlanjutannya. Gitu ya? Jadi mungkin semacam kayak animasi misalnya. Diseleksi dulu, kamu bisa desain apa enggak, kamu bisa bikin gambar apa enggak. Sekalipun nanti cuma bisa bikin gambar di kertas mungkin nggak apa-apa. Yang penting kita minimal mengetahui, ada bekalnya. Mengetahui oh anak ini punya bekal, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Betul. Apalagi kemarin dikasih fasilitas ya Pak, ini pentep apa gitu ya Pak. Fasilitasnya sudah ada begitu ya Mas ya. Jadi emang kalau selesai pelatihan itu nggak dipakai gitu. Berarti dari pandangan Mas sendiri untuk pelatihan wirausaha santri ini sudah sangat bagus begitu ya, terkait dari fasilitas, kemudian kesempatan yang diberikan begitu. Sudah sangat bagus begitu Sudah ya Mas? sangat bagus, cuma kalau boleh tahu Pak Ifut untuk pelatihan yang berikutnya kira-kira apa saja Pak? Ya, jadi untuk yang 2025 kan, ya 2005 ada 4. Jadi yang pertama tadi Ekoprint. Ini untuk membangkitkan, sekarang kan kita ada istilah program lingkungan yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Ya, jadi mendesain dengan bahan dari alam. Desain kayak batik, kayak program membatik atau sablon dari bahan alam. Kemudian yang kedua adalah tadi produk pelatihan pembuatan keripik singkong, karena kita ingin ada pemberdayaan usaha dan khususnya di tempat yang memang di situ produsen singkong. Dan ada VCO tadi, virgin coconut oil itu tadi, memang di situ memang lagi sedang ada produksi tentang VCO. Dan VCO ini kalau dari sisi konsumsi memang ibaratnya sebagai jamu ya. Apalagi kemarin kepada COVID ya, mungkin pada saat COVID itu banyak orang yang cari VCO kalau nggak salah seperti itu. Nah ini nanti secara detail nanti pada saat pelatihan itu akan dijelaskan bagaimana fungsi dan pentingnya VCO. Kemudian yang terakhir itu angkringan. Ini kalau angkringan kita di Masa Limbu itu biar anak-anak muda yang biasanya nongki itu nongkinya nongki syar'i. Iya, jangan nongki syar'i. Kan ada nih Pak. Baru gitu ya. Tapi syar'i. Gimana ceritanya nih? Gimana bahasa Gen Z-nya kalau nongki? Kalau tadi kan jujur li gitu kan. Ini karena bilang nongki syar'i ya kan. Oke. Itu ada 4 jenis pelatihan. Untuk memang animasi tidak selebar seperti itu. Untuk animasi sebenarnya memang belum kita tindak lanjuti lagi. Makanya kami ingin ada database semua peserta-peserta pelatihan itu bisa nanti login, bisa bergabung member di kami. Nanti kami akan coba arahkan mana yang kemudian ada program yang tidak harus milik pemerintah juga sebenarnya sih, juga milik swasta. Nanti coba kita komunikasikan dengan Diskominfo. Diskominfo kapan lalu punya tuh ada pelatihan tentang masalah digitalisasi namanya. Nah, ini kita punya stok SDM yang bisa ditingkatkan kapasitas. Mungkin gitu gambarannya seperti itu.
Berarti nanti untuk mendaftar tuh melalui aplikasi begitu Ya, Pak? nanti akan kita siapkan sistem bagi para peserta wirausaha santri bisa login di situ. Berarti bisa dijangkau dari manapun. Bisa gitu ya? dijangkau melalui HP sudah bisa, tidak harus ke kami. Harus siap, santri atau bukan nih Pak? Iya, Pertanyaannya. namanya saja program santri ya. Jadi santri itu kan bisa identik dengan santri yang mondok atau alumni santri Alumni memang santri yang sudah santri pernah atau nyantri. mereka yang memang aktif di dunia pendidikan keislaman. Oke. Jadi itu sudah kita bahasakan. Jadi pada prinsipnya santri itu adalah melekat pada diri gitu. Santri adalah melekat pada diri. Jadi tidak boleh lari. Berarti beruntung ya di Kabupaten Sumeneb ini santri bisa berwirausaha. Tapi usia tetap dibatasi. Oh, Jadi oke, 16 oke. sampai dengan 30 tahun. tahun. Kalau di atas nggak bisa Pak? Di atas 30. Kalau di atas 30 tahun bukan pemuda. Oh iya. Tapi betul, semangatnya betul. tetap pemuda. Mungkin nanti bisa dibuatkan khusus di atas 30 tahun begitu Oh, ya, Pak. itu biar Urusan yang urusan yang lain. Urusan kita urusan yang muda-muda saja. Oke, urusan yang muda-muda saja. Iya, gitu. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, yaitu untuk CEO COD. Oke, ini bagaimana ya Pak Mas Anda melihat program ini dengan kebutuhan zaman sekarang? Secara kan sekarang sudah kemajuan digitalnya sudah semakin pesat begitu ya? Ya terkait digitalisasi memang more important ya, most important bahkan. Karena segala sesuatu yang konvensional kalau tidak beralih ke digital pasti akan segera punah. Ya walaupun sebenarnya dinosaurus tidak benar-benar punah. Tapi tetap terbelakang begitu ya. Saya ngutip dari Pak Ifut. Masalahnya saya sama Pak Ifut ini sudah di atas 30, tapi semangatnya masih pemuda. Masih muda. Tapi bukan dinosaurus ya. Iya. Kalau menyoal masalah wirausahawan santri, itu saya rasa langkah yang tepat. Masalahnya apa? Kita flashback 1400 tahun yang lalu di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah sahabat mana yang tidak kaya? Walaupun hidupnya sederhana. Kita ambil satu contoh saja, Abdurrahman ibn Auf. Beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali ditanyakan kepada saudara seimannya dari kaum Ansor, Dullani ala suq. Cukup tunjukkan di mana saya pasar. Jadi pertama kali di sana tanpa modal. Tanpa modal beliau seleksi pasar. Di pasar ini butuh apa? Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman wirausahawan santri nantinya. Karena jatuhnya jangan sampai produk dulu baru market. Itu terbalik. Harusnya kalau mau powerful, kita analisis dulu market ini butuh apa. Oke. Kalau jadi market kebalik. iya harusnya terbalik. Market ini butuhnya apa sih? Misal di art, di desain animasi, market butuh apa tentang desain animasi? Ketika sudah tahu polanya, oh butuhnya tentang hal yang tradisional yang butuh diangkat. Nah ini marketnya sudah ada nih, baru dibikin. Oh, berarti bukan baca pasarannya dulu, tapi bikin marketingnya dulu. Bikin marketnya dulu. Jadi kita cek market ini butuh apa sekarang. Oke, Nah oke. itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kenapa saya sampaikan hal itu penting? Ini berkaitan juga sama digitalisasi. Ketika digitalisasi, banyak sekarang aplikasi itu bertebaran, banyak marketplace bertebaran. Pertanyaannya, ada yang mau beli atau tidak? Itu PR-nya yang menjadi tantangan sekali. Yang beli siapa nih? Karena ini dari pengalaman pribadi. Saya memang di sini create platform lokal. Ya bertarung dengan platform-platform nasional gitu kan, si hijau, apalagi sekarang masuk si kuning tuh. Betul. Sedangkan kita ini local pride banget gitu Local kan. pride. Nah, untuk bertarung di sana kita harus paham market itu butuh apa. Nah, sedangkan kita di sini punya capability, kita paham kondisi geografis di sini seperti apa. Kita paham culture-nya Sumeneb seperti apa. Apakah yang nasional paham? Belum tentu. Belum tentu. Karena tolak ukur mereka adalah kota metropolitan. Tolak ukur kita adalah kabupaten. Kabupaten Sumeneb Ya. sangat berbeda. Betul. pastinya. Jadi di situ memang harus benar-benar diperhatikan. Tapi kalau terkait programnya, ini program yang memang harus dimasifkan. Lo gimana gak dimasifkan? Lawang ini anjuran Rasulullah aja juga berniaga, berdagang, berwirausaha gitu loh. Jadi kan mau tidak mau kita harus galakkan hal ini mulai dari pemuda-pemuda. Toh
beliau-beliau itu kan sudah sejak muda bahkan berdagangnya, berniaganya. Cuman konsepnya kan harus sekarang seiring berjalan waktu pasti berubah antara berdagang dengan konsep bisnis. Ketika kita berdagang, kita cuma jualan, cari untung, ya toko kelontong gitulah. Tapi kalau kita berbisnis, kita pasti akan membuat suatu sistem supaya sistem itu bisa bekerja nantinya. Seperti itu. Karena ini berkaitan dengan santri begitu ya Mas ya. Ya. Santri yang biasanya ngaji sekarang berwirausaha. Menurut Mas sendiri itu apa sih yang harusnya dilakukan oleh santri untuk misalkan mengembangkan produknya begitu. Mengembangkan produknya, langkah apa nih yang harus dilakukan selain tadi marketnya itu? Secara bekal justru mereka dibekali hal yang sangat istimewa. Dalam berdagang kan ada aturan main tuh. Oke. Ya dan biadin misal. Ya kan? Ada aturan main di sana. Justru mereka yang harusnya lebih paham bagaimana berdagang dengan benar. Karena kembali lagi bisnis ini bukan tentang untung dan rugi. Selalu saya sampaikan. Bisnis ini tentang halal dan haram. Oke. Loh, kalau Yang mereka kan ditekankan paham halal, hal itu. halal dan haram Ya. begitu ya. Noki syar'i ya. Iya, itu. Oke, jadi topiknya syar'i ini. Benar. Kan bisa saja ketika mau kita kaitkan nongkrong sekarang bisa syariah loh. Kenapa? Karena minuman di sini tidak ada alkoholnya gitu. Kan bisa kan seperti itu. Bisa, gitu. bisa. Tidak ada mocktail ini segala macam, dijamin semua produknya halal. Karena syar'i. Kalau ada satu bahan produk yang ditemukan tidak halal, tidak jadi syar'i itu nantinya. Iya, betul. Akan menjadi sebuah temuan. Nggak gibah juga Mas. Apalagi bisnis Pak. Gimana gitu ya? Kalau gibah itu kayaknya podcast juga bisa. Nggak gibah mereview Oh, mungkin ya, iya, iya. mereview. Bisa Apalagi jadi. notabene Kabupaten Sumeneb ini masyarakatnya Islam semua ya Mas ya. Mayoritas, Mas. Mayoritas. Islam. Cuman kita menjadi unik ketika kita ngomongin digitalisasi. Digitalisasi. Sumeneb ini secara culture, secara budaya dan secara geografis terutama itu sangat berbeda sama 3 kabupaten lainnya. Yang Kita bikin beda apa nih? Kita di sini nih kabupaten kepulauan. Oh, Bahkan iya, bisa jadi yang betul. terbesar nih, Pak. Iya. Miniatur Indonesia. Iya. Pulaunya banyak. Banyak sekali. Pulaunya banyak. Nah, cara menjangkau mereka seperti apa? Apakah iya kita harus seberang dulu? Kan tidak mungkin. Itulah tadi yang dibahas sama Pak Ifut adalah memang butuh yang namanya etalase digital. Etalase digital. Jadi orangnya ada di Masa Lembu, bahkan di Keramian sekalipun yang ada di paling ujung, Masa Kambing juga. Tanpa mereka harus hadir ke daratan, produk mereka bisa direview bareng-bareng oleh kita, bisa dinikmati oleh kita. Itu pasti bisa karena nantinya ini kan berkaitan sama sinergi. Sinergi itu yang perlu ditambahkan Pak satu lagi. Itu biasanya karena memang Sumeneb ini kabupaten kepulauan, itu hal yang perlu diperhatikan adalah logistik. Logistiknya. Karena apa? Produk, katakanlah ada produk dari kepulauan untuk bertarung dengan produk di daratan, mereka itu beratnya di logistik. Kalau mereka tidak support di urusan logistiknya, sebelum bertarung mereka sudah kalah. Betul. Itu yang perlu diperhatikan. Kecuali nanti di sini ada semacam gate. Jadi memang sudah ada penyimpanan nih di sini. Di sana boleh tuh datengin curah ke sini, nanti kerjasama di sini. Toh di sini juga punya tuh UMKM Halal Hub. Di sana bisa packaging, ada mesin packaging di sana dengan SDM-nya yang sudah mumpuni, bahkan sertifikasi bisa dibantu juga. Datangkan aja secara curah, karena kalau kita bicara curah, ini kan mendatangkan produk dalam jumlah besar. Tapi kalau kita kirim ke sana packagingnya, kirim ke sana mesinnya, dikirim kembali ke sini, coba bayangkan berapa biayanya yang sudah keluar, kos untuk HPP-nya sudah berapa gitu. Sangat besar Ya, nanti ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita perhatikan nantinya. Oke. Jadi emang berwirausaha itu khususnya sangat menguntungkan sekali begitu ya. Betul. Oke. Ada tidak ya pesan yang bisa diberikan kepada para pemuda khususnya santri dalam memanfaatkan dunia digital dalam membangun usahanya sendiri? Ya harus masif. Karena apa? Harusnya mereka yang masif. Sekarang dunia kita ini sudah menjadi dunia yang western. Jadi ke barat-baratan. Harus bisa beradaptasi emangnya. Coba bayangkan kita buka platform sosial media, semuanya kita jejalin dengan urusan-urusan yang
tanda kutip tidak syar'i jatuhnya. Iya. Nah, Jauh justru saya. mereka ini misi mereka adalah bagaimana caranya mereka itu menyuarakan kepada dunia cara berdagang yang benar seperti apa, produk yang baik seperti apa, dan yang paling penting adalah amanah. Amanah ini kan tentang kejujuran. Produk ini mulai dari bahan baku sampai jadi kita pastikan semuanya halal. Halal tidak hanya dari bahan bakunya saja tapi juga melalui prosesnya. Proses yang salah kan juga akan menjadi sesuatu hal yang menjadi halal. Saya ambil satu contoh nih, produk sembelihan hewan. Juru sembelihnya tidak menggunakan syariat Islam dalam menyembelih. Dan itu otomatis tidak akan halal produknya. Betul, Ya kan? betul, Kemudian tidak. cara nyembelihnya seperti apa, kan sekarang serba modern tuh. Ada yang tiba-tiba potong masal. Potong masal. Ya kan? Atau tiba-tiba kita pakainya ayam tiren. Ini menjadi fatal Pak nantinya Pak. Jadi mereka memang harus benar-benar menyuarakan kepada dunia bahwasanya santri ini bukan hal yang dalam tanda kutip desa. Tidak hal demikian. Kita ini berdiri di sini, Islam berdiri itu karena kalau boleh mengatakan mungkin dulu juga santri. Cuman kan konotasinya kan sekarang di Indonesia lebih kenal terhadap santri bagi yang belajar fokus terhadap Islam. Kita ini di dunia nih khalifah kita pertama kan juga Santai gitu ya. Ya, dalam peradaban dunia itu kan ada 3 yang mempengaruhi kehidupan peradaban itu. Jadi dulu kita dikenal ya kalau nggak salah kita kan masa berpindah-pindah. Tapi ketika kita sudah mengenal alat pertanian, maka kemudian masyarakat yang semula berpindah dia menetap bermukim, maka muncullah desa, kota, kemudian. Nah itu terjadi perubahan peradaban manusia pada waktu itu. Kita ingat waktu Mekah pertama kali didatangi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail pada waktu itu dengan istrinya, itu kan hanya tanda padang tandus ya. Tapi kemudian berkumpullah orang-orang di situ, kemudian mereka mengenal cara bercocok tanam dan seterusnya. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas, membentuk koloni dan seterusnya. Itu peradaban perubahan pertama. Peradaban yang kedua adalah ketika kita sudah mengenal transportasi. Dulu kalau kita kemana-mana jauh ya. Ke Mekah saja udah berapa hari naik. Sekarang lebih singkat. Ini terjadi perubahan ini akhirnya apa? Mempengaruhi semuanya. Pembangunan bergeser. Dia hanya tidak terpusat di satu lokasi, dia bisa ke lokasi yang lain. Dan perubahan yang ketiga yang kita alami saat ini, yaitu perubahan digitalisasi. Di mana dulunya kita tidak bisa bertatap muka, sekarang sudah bisa bertatap muka tanpa ada jarak. Bahkan di kamar kita sudah bisa kita ketemu dengan orang-orang yang kita memang inginkan. Bahkan kita sudah bisa mengakses semua informasi dari dagang kita. Kalau ini kita tidak singkapi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rian ya terkait dengan dunia digital, apalagi khususnya di kalangan pesantren, kita mengakui dasar pondasi keagamaan mereka sudah kuat dalam artian sudah memahami baik itu ilmu pelajaran fikih, syar'i dan seterusnya termasuk kitab kuning ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian menghadapi dunia digitalisasi ini dalam peradaban untuk kemajuan kewirausahaan ini agar mereka bisa mandiri. Oke. Cukup menarik sekali ya. Akhirnya sekarang saya ingin ini Pak. Mungkin sebagai pemuda kita kan butuh motivasi begitu ya. Jadi saya mungkin ingin closingan motivasi dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Bapak Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu Pak. Silakan. Iya, satu ungkapan yang sering kita dengar bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, menarik Maka sekali. prinsip seorang santri adalah merealisasikan itu. Jangan sampai kemudian kita merealisasikan sesuatu yang kemudian itu menjadi pondasi kita direalisasikan oleh orang lain. Padahal itu sudah menjadi garis yang menjadi ketentuan kita. Dalam bab kewirausahaan, maka munculkan jiwa kewirausahaan itu dalam diri kan itu sudah menjadi tuntunan. Dari zamannya Rasul sudah diajarkan kepada kita. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Kalau untuk dari Mas Horiro dulu deh. Closingan dari saya mungkin akan diwakili oleh Mas Rian dari pertanyaan saya sebenarnya. Waduh, main perwakilan ini. Lempar-lempar. Lempar-lempar. Cukup menarik Mas Rian tadi membicarakan tentang sahabat yang kaya raya Abdurrahman bin Auf.
seorang sahabat yang gagal untuk menjadi miskin ya Mas. Ya. Kalau kebanyakan kan gagal menjadi kaya gitu. Gagal menjadi miskin. Gagal menjadi. Abdurrahman itu kalau nggak salah ya Mas, nanti dikoreksi, itu kaya setelah menikah ya Mas. Bahkan beliau itu untuk menikah mas kawinnya hanya cincin seberat biji kurma katanya. Nikah yang keberapa tapi? Pertama Pak. Kayaknya pertama. Gitu ya. Nah, untuk menjadi anggaplah makmur, punya uang banyak, kaya seperti Abdurrahman itu usaha dulu atau menikah dulu, Mas? Oke, menarik sekali. Ini ada pertanyaan baru di closingan begitu ya, Pak. Ini Tapi- maklum anak muda, Oh, iya, anak betul. muda. Jadi punya gambaran bagaimana menjadi orang kaya. orang Apakah sukses. usaha dulu apa nikah dulu? Nikah dulu. Pada prinsipnya Mas, berusaha dan menikah. Agar Anda bisa jadi Gimana kaya. nih Mas Rian? Menikah dulu atau usaha dulu? Ini saya sikapi dari dua sisi, Mbak. Sikapi dari sisi anak muda yang takut untuk menikah karena belum mapan. Itu yang pertama. Itu banyak yang terjadi soalnya. Untungnya tinggal di Indonesia dan di Iya. Sumeneb. Iya. Cukup dengan seperangkat alat Sholat. sholat Dibayar bayar tunai masih bisa menikah. Untungnya begitu. Untungnya di Sumeneb. Tapi kalau kita mengaca sama sahabat yang lain, khalifah kedua kita Umar bin Khattab, sempat diprotes sama kaum Hawa nih, ketika dibatasi supaya pemuda itu bisa menikah dengan mudah, tidak boleh lebih dari 400 dirham. Tapi akhirnya dikoreksi. Karena apa? Ya kita, ya kondisi saat ini ya. Iya. Pernikahan itu banyak gagal karena apa? Ekonomi. Karena ekonomi. Karena Salah materi. satunya ya Mas. Ya kan? Bukan salah satunya. Kalau mau di cross check, mungkin 80% tuh. Karena ekonomi. Alasannya ekonomi. Pengadilan agama kan ribuan tuh, Pak. Bukan perselingkuhan yang banyak. Bukan karena live di TikTok ya. Itu kan sekarang kan kalau kita mau ngaca, perselingkuhan ini terjadi, salah satu unsurnya adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, Oke. makanya saya sikapi itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, jangan-jangan ini alasan anak muda supaya dipermudah saja, gitu kan. Tapi ketika kita mau mengaca kepada koreksi dari Abdurrahman bin Auf, kepada Umar bin Khattab dikoreksi. Akhirnya apa? Karena apa? Tuntutannya adalah bagaimana nanti ketika kita ditinggalkan. Betul. Sedangkan perempuan daya dan upayanya tidak sama seperti laki-laki. Terbatas. Pembagiannya pun tidak sama seperti laki-laki. Jadi kita harus fair nih. Kalau boleh saya menyampaikan, justru anak muda itu harus kaya. Caranya seperti apa? Berwirausaha. Karena limitnya itu kita yang ngatur, tidak ditakar gitu loh. Loh kalau kita sudah kaya, mau mencari calon tinggal pilih. Bukan kalian yang dipilih, laki-laki gitu loh. Bisa. Tapi bagi laki-laki tetap assalamualaikum kan? Ya waalaikumsalam, perempuan waalaikumsalam. Wajib gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari sisi closing statementnya sih memang kita wajib sukses semudah mungkin, tapi bukan semudah mungkin. Sukses semudah mungkin, Semudah. sedini mungkin. Karena apa? Tolak ukurnya hanya satu. Mas Horirur ya, sama teman-teman pemuda lainnya, motivasi terbaik kita untuk sukses semudah mungkin itu ada di rumah. Kalau tidak percaya, pulang ke rumah, intip sedikit kamar orang tuanya. Lihat beliau ketika tidur. Kapan bisa membahagiakan beliau? Kapan bisa memberangkatkan beliau itu ke tanah suci? Yang notabene sekarang butuh antrinya lama luar biasa. Mau furoda, wajib kaya juga. Iya, Makanya betul. wajib berbisnis gitu loh. Sukseslah semudah mungkin. Karena kalau kita tidak sukses, tidak mungkin kita bisa bantu kanan kiri kita. Jangankan kanan kiri, orang tua kita saja tidak bisa kita bantu. Jadi beban seumur hidup. Beban keluarga. Nggak bisa gitu. Nah, jadi yang terpenting adalah pemuda itu wajib sukses semudah mungkin. Semudah mungkin. Bukan semudah mungkin. Bukan ya. semudah mungkin. Sukses Semudah semudah mungkin. mungkin. Oke. Jadi itu closing statementnya ya Mbak. Sudah diwakili ternyata. Ini closing statement 1 untuk 2 orang. Gitu ya. Oke, menarik nih. Sebelum ditutup mungkin kita tagline dulu Pak.
ini ada tagline ayo ke Sumenep, salam pemuda maju. Jadi kalau misalkan saya bilang ayo ke Sumenep, bilangnya salam pemuda maju, begitu ya Pak ya. Kameranya yang mana ini, Mbak? Kameranya yang mana ini? Oh, yang ini. Jangan-jangan masing-masing nih, Mbak. Bebas. Yang di tengah. Oke. Ayo ke Sumenep, Salam pemuda maju. Oke, terima kasih Pak Mas Rian, Mas Sodirul, Pak Ifut atas waktu yang diberikan. Mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.